6 bulan sudah virus corona tersebar di Indonesia. Laju persebaran virus pun belum bisa dikendalikan. Jumlah kasus positif COVID-19 sudah melebihi angka 200.000. Hingga September 2020, sudah lebih dari 8.000 orang kehilangan nyawa akibat terpapar virus corona. Korbannya tak pandang bulu, siapapun bisa tertular, tak terkecuali dokter dan tenaga medis lainnya. Ikatan Dokter Indonesia mencatat, lebih dari 100 dokter meninggal akibat COVID-19. Lonjakan jumlah pasien membuat kapasitas rumah sakit terancam. Di kota besar seperti Jakarta, yang mempunyai 67 rumah sakit rujukan, hingga awal September, angka keterpakaian tempat tidur di ruang isolasi sudah mencapai 69%, sementara ICU sebesar 77%. Angka ini diakui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagai kondisi yang tidak ideal. Laju penularan yang semakin tak terkendali ini terjadi pasca pembatasan sosial berskala besar dilonggarkan di segala lini, mulai dari pembukaan tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Tujuannya tak lain demi pulihnya ekonomi yang turut terhantam pandemi. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan, adalah penanganan COVID. Presiden juga menyoroti kerja Kementerian Kesehatan, diantaranya karena masih banyak provinsi yang rasio testingnya jauh di bawah standar WHO, yakni 1.000 tes per 1 juta penduduk. Tren kasus di seluruh Indonesia itu tidak ada tanda-tanda penurunan, jadi terus meningkat. Itu artinya apapun yang sudah dilakukan selama ini ternyata tidak bisa menekan penularan kasus. Dan pelaksanaan kasus itu masih rendah. Kita mengharapkan sebenarnya setiap kasus yang sudah terkonfirmasi, kita bisa mengidentifikasi 30 lebih suspek. Pandu menyebut, tingginya angka kasus positif saat ini belum sampai fase puncak, meski rata-rata harian berjumlah 3.000 kasus dalam sepekan terakhir. Selama protokol kesehatan dan surveillance yang terdiri dari testing, pelacakan kasus, dan isolasi belum diterapkan dengan baik, maka belum bisa dipastikan kapan penyebaran virus ini bisa terkendali. Kita sudah memasuki new normal dan sudah menjalankan pola hidup baru, tapi ternyata hal ini tidak menurunkan jumlah kasus maupun perkembangan COVID yang ada di Indonesia. Perlu kita lihat kembali apa dan bagaimana evaluasi penanganan COVID-19 selama ini di Indonesia. Apa-apa saja yang masih kurang dan perlu diperbaiki, dan lebih penting lagi apa strateginya ke depan supaya COVID-19 ini akan cepat berlalu dan ditangani dengan baik. Kali ini Insight with Desi Anwar bertemu kembali dengan Kepala BNPB dan juga Ketua dari Satgas Penanganan COVID, Doni Monardo. Halo Pak Doni, kita di sini juga sangat strict menerapkan ya protokol kesehatan, wawancara menggunakan masker, kita jaga jarak, kita semua juga sudah di rapid test untuk memastikan bahwa kita ini semua aman, Pak Doni. Tidak terasa ya, cepat sekali berlalu ya dari bulan Maret sampai sekarang ini, sekarang sudah memasuki September, tidak ada penurunan, bahkan peningkatan. Mungkin kita evaluasi lah, karena Pak Doni ini dari awal nih sebagai Ketua dari Komando Penanganan COVID ini, bagaimana Pak Doni? Sekalian refleksi terhadap kinerja sebagai Kepala Satgas selama ini. Baik, Mbak Desi dan para pemirsa sekalian, dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ini, memang ada peningkatan yang cukup tinggi di beberapa daerah. Saya ulangi lagi, di beberapa daerah. Sehingga terjadi pertambahan kasus positif secara nasional. Namun kalau bisa kita petakan, maka angka kasus positif yang meningkat itu paling besar disumbang oleh DKI Jakarta. 30,8%
kasus positif nasional selama 2 minggu terakhir ini disumbangkan dari DKI. Sementara ada beberapa daerah yang mengalami penurunan yang cukup tajam, cukup bagus, walaupun ada juga daerah-daerah yang mengalami peningkatan. Nah, khusus daerah-daerah yang mengalami penurunan, antara lain Jawa Timur. Ya. Jawa Timur yang sejak kedatangan Bapak Presiden pada akhir Juni yang lalu sampai dengan sekitar pertengahan Agustus atau awal minggu ketiga Agustus itu masih mengalami peningkatan kasus. Rata-rata di atas 500-600. Tapi dalam beberapa minggu terakhir ini telah terjadi penurunan. Ya. Sudah sekitar 300-an. Ya. Hal ini tentu kita lihat sesuatu yang sangat menggembirakan karena pada awalnya banyak yang merasa bahwa Jawa Timur sulit sekali untuk dikendalikan. Sementara ada juga tambahan dari beberapa provinsi lainnya, antara lain dari Sumatera Utara, kemudian dari Kalimantan Timur, lantas dari Bali sendiri ya, yang mengalami peningkatan. Kemudian beberapa daerah lain yang mengalami penurunan adalah Sulawesi Selatan, walaupun sempat naik sedikit lagi. Kemudian Papua yang cukup lama bertahan di zona merah, yaitu terutama kota Jayapura, sekarang sudah terkendali. Ya. Jadi sekali lagi Mbak Desi, kita tidak bisa melihat Indonesia hanya melihatnya dari Jakarta. Banyak daerah-daerah lain yang masih bisa dan mampu melakukan pengendalian. Ya. Kemudian juga secara umum ada peningkatan memang ya kasus positif di beberapa daerah sehingga terjadi peningkatan juga untuk kabupaten kota yang semula pada 2 minggu yang lalu posisinya berada di 35 kabupaten kota, kemudian naik ke posisi 65 kabupaten kota dan sekarang berada pada posisi 70 kabupaten kota yang zona merah. Ya. Nah, khusus zona-zona merah ini kita berikan dukungan yang lebih optimal dengan mengirimkan tim gabungan, terutama tim dari tenaga dokter profesional yang selama ini sudah memiliki pengalaman dan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, ditambah lagi dengan komponen masyarakat dari daerah, termasuk juga tokoh-tokoh dari daerah. Nah, kita lihat ada sesuatu yang cukup menggembirakan ya, pelibatan tokoh-tokoh di daerah dengan memperhatikan kearifan lokal justru mempercepat proses meningkatnya kesadaran masyarakat. Terjadi peningkatan kepatuhan masyarakat. Daerah-daerah yang semula masih banyak yang menolak penggunaan masker, sudah mulai ada peningkatan. Daerah-daerah yang semula masih menganggap COVID ini rekayasa dan juga konspirasi, mulai ada perubahan. Jadi memang yang saya perhatikan, ini adalah masalah komunikasi. Nah, kalau pimpinan di daerah bersama dengan komponen yang ada di daerah bisa menjelaskan dengan bahasa lokal kepada masyarakatnya, kami yakin sekali tingkat kepatuhan masyarakat pasti akan meningkat. Apalagi kalau diikuti dengan keteladanan, contoh yang baik. Ya, dan itu pasti akan secara langsung memberikan dampak positif. Tetapi sekali lagi hal ini bukanlah sesuatu yang mudah, terutama untuk menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan. Apa dari 3 poin ini yang paling berat? Yaitu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, ini dibutuhkan kebijakan sampai dengan di tingkat yang paling rendah mungkin ya, di tingkat desa, bahkan RT RW, untuk bisa mengajak masyarakat patuh kepada protokol kesehatan. Sehingga Satgas sekarang ini ke depan akan fokus kepada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat patuh kepada protokol kesehatan, yaitu dengan melakukan perubahan perilaku. Ya. Dan kami yang seharusnya kita lakukan sejak awal itu masalah betul. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak ini.
given ya dalam COVID ini. Dari awal harusnya, ya. ya. Tetapi sekali lagi, apabila upaya yang dilakukan tidak serta-merta diikuti dengan pendekatan yang tepat, karena tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, maka itu tetap akan sulit. Ya. Pastilah. Dari data yang kami peroleh, 90% masyarakat Indonesia itu ya sudah tahu, terutama di kota besar ya, sudah tahu tentang kewajiban menggunakan masker. Namun rata-rata tingkat kesungguhannya menggunakan masker itu baru di angka 70%. Bahkan ada daerah yang tertentu yang justru kurang dari 50%. Nah, khusus untuk 5 daerah yang disurvei oleh tim perubahan perilaku, Jakarta, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Nah, ada beberapa daerah, tetapi 5 yang cukup tinggi merasa tidak akan kena COVID. Jadi Jakarta itu ada 30% masyarakatnya yang merasa tidak akan kena COVID. Lantas Surabaya atau Jawa Timur itu sekitar 29%, Jawa Tengah 17%. Ini berdasarkan bertanya langsung, survei langsung ya. Ya, Jadi, tim survei dari perubahan perilaku yang dipimpin oleh Dr. Sony Harmadi. Ya. Kemudian Jawa Barat itu 16% dan Kalimantan Selatan sekitar 6%. Jadi dengan adanya survei ini bisa ada korelasinya dengan jumlah peningkatan yang terjadi di daerah-daerah ini. Misalnya Jakarta tadi 30% merasa tidak akan kena COVID, apakah ada korelasinya dengan jumlah angka positif yang semakin meningkat cukup drastis ya di Jakarta? Ya, kalau kita lihat ada korelasinya. Ada ya? Ada. Jadi survei ini akan kami lanjutkan terus dan kami bekerja sama dengan BPS. Nanti setiap 2 minggu sekali akan ada evaluasi data-data yang akan disampaikan oleh Badan Pusat Statistik, dan kita harapkan data ini lebih valid dibandingkan dari data-data survei sebelumnya. Tempat tidur di Rumah Sakit COVID Jakarta untuk ICU dan juga untuk isolasi akan kolaps pada tanggal 17 yang akan datang. Saya katakan itu tidak, ya. Dan saya sudah mengoreksi hal ini. Saya sudah sampaikan juga kepada Gubernur Anies. Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta. Mulai Senin 14 September mendatang, pembatasan sosial berskala besar secara total kembali diberlakukan di DKI Jakarta. Pembatasan aktivitas warga kembali diperketat, menyusul semakin penuhnya rumah sakit rujukan yang diprediksi tak sanggup lagi menampung pasien COVID-19. Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Tak ada pilihan selain menarik rem darurat. Inilah langkah yang diambil pemerintah DKI Jakarta menyikapi kondisi darurat COVID-19. Hingga 9 September 2020, ada 11.245 kasus aktif COVID-19, baik yang dirawat atau diisolasi di Jakarta. Bahkan dalam sepekan terakhir, angka positivity rate mencapai 13,2%. Dari 267 kelurahan di Jakarta, 262 kelurahan memiliki kasus positif aktif. Ini artinya kondisi penyebaran COVID-19 di ibu kota kian memprihatinkan. Mau tak mau pergerakan masyarakat harus dibatasi dengan memperketat PSBB. Hanya 11 bidang usaha esensial yang boleh beroperasi dengan kapasitas minimal. Suka atau tidak suka, rem darurat sudah ditarik. Menyelamatkan nyawa menjadi harga mati yang tak bisa ditawar-tawar dalam kondisi darurat saat ini. Hal ini mengingat penularan terjadi bukan karena virus berjalan mencari mangsa, tapi manusia yang kerap bergerak. Mungkin Pak
Pak Doni, ini bagus sekali dengan contoh Jakarta ini, karena kita lihat itu ketika PSBB misalnya kan sudah cukup landai ya ininya, angka positif COVID-nya. Kita juga lihat Jakarta ini merupakan, semua di situ adalah daerah yang sangat padat dan populasinya juga sangat besar, sehingga penularan COVID itu ya pasti di kota-kota besar seperti Jakarta. Dan saya juga lihat di sini lebih banyak jumlah tesnya yang dilakukan ketimbang misalnya di daerah. Tapi pada waktu yang sama angka yang kena juga semakin lama semakin meningkat ya, bisa 3.000 lebih dalam satu hari dalam beberapa minggu ini. Coba kalau kita belajar dari tadi, ada yang contoh daerah yang berhasil menekan angka COVID-nya, tapi ada daerah yang justru meningkat. Apa yang kita bisa pelajari contohnya dengan penanganan DKI ini, Pak Doni? Apalagi dengan adanya PSBB, kemudian masuk PSBB transisi, sekarang nanti masuk lagi, tarik rem untuk masuk lagi PSBB. Ini kan berarti ada komunikasi atau kebijakan yang seolah-olah yang membuat masyarakat juga mungkin lebih bingung. Ya, jadi kebijakan dari DKI tentang PSBB ini kan sudah berlangsung. Sejak awal pemerintah menentukan pilihan untuk PSBB, lantas PSBB digulirkan, para pimpinan di daerah mengusulkan kepada Menteri Kesehatan. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Itu DKI belum pernah mencabut PSBB. Ya, transisi lah sekarang istilahnya namanya. Apapun istilahnya, itu kan PSBB. Artinya aturan yang diikuti adalah aturan PSBB. Hanya namanya saja transisi. Ya. Jadi kalau sekarang kembali ke PSBB, ya itu juga jangan diartikan wah ini harus PSBB total. Saya mengatakan PSBB ini kan pembatasan, bukan pelarangan. Ya, jadi dari awal kan kita sudah melihat bahwa PSBB sebuah langkah untuk melakukan pembatasan, bukan pelarangan. Ya, jadi aktivitas masyarakat bisa berjalan sebagaimana yang ada, kecuali mereka kegiatan yang memang dilarang ya, sekolah misalnya kan, aktivitas di rumah ibadah. Ya. Kemudian koordinasi dengan Gubernur DKI juga sangat bagus, ya tidak ada masalah. Saya bisa bicara kapan saja. Keluhan-keluhan dari Gubernur DKI saya bisa carikan solusinya, seperti halnya pada saat rapat di Istana Presiden ya di Bogor ya. Tapi pemahaman mengenai tempat tidur itu masalah, itu kan sangat krusial kan sebenarnya. Ini membuat situasi yang lebih membingungkan lagi, seolah-olah yang disampaikan oleh Gubernur Anies itu kan sebuah prediksi tentang jumlah tempat tidur di Rumah Sakit COVID Jakarta untuk untuk ICU dan juga untuk isolasi akan kolaps pada tanggal 17 yang akan datang. Saya katakan itu tidak, ya. Dan saya sudah mengoreksi hal ini. Saya sudah sampaikan juga kepada Gubernur Anies, tolong untuk kata-kata kolaps ini diperbaiki kalimatnya, karena 1,5 bulan yang lalu saya sudah pernah berkunjung ke kantor Gubernur Anies menyampaikan tentang potensi terjadinya jumlah rumah sakit yang penuh. Itu 1,5 bulan yang lalu, ya. Setelah Bapak Presiden mengatakan hati-hati untuk DKI untuk gelombang kedua. Nah, dari rapat di kantor Presiden saya langsung menuju ke kantor Gubernur Anies. Kemudian juga saya sudah beberapa minggu terakhir ini melakukan evaluasi bersama dengan para tim dari Kementerian Kesehatan, dari Dinkes DKI, dan juga dari tim Satgas yang baru ini, ya, untuk mendapatkan sebuah solusi agar rumah sakit COVID di Jakarta tidak boleh lebih dari 80%. Nah, caranya sebenarnya tidak terlalu sulit. Kami punya rumah sakit Wisma Atlet yang jumlah bednya itu sekitar 2.600. Sekarang baru terisi 1.500-1.600. Jadi belum full capacity ya? Belum full, ya. Tadi Mbak Desi mengatakan tentang rumah sakit yang penuh, rumah sakit atlet yang penuh. Ya mohon maaf, mungkin foto itu diambil ketika sedang berlangsungnya pesta olahraga Asian Games. Ya. Karena tower 4 dan 5 itu belum ada listriknya, belum selesai. Jadi kalau dinyalakan semua itu penuh, tentu ada pertanyaan, ya. Karena saya sendiri yang melakukan pemeriksaan pada tanggal
seminggu yang lalu ya, saya yang ngontrol dan itu belum siap. Harusnya pasien masuk hari Selasa kemarin, tapi belum bisa masuk karena listriknya belum selesai semua. Artinya gambar-gambar atau foto-foto yang diedarkan bahwa rumah sakit Wisma Atlet itu penuh itu tidak benar. Ya. Nah, kalau manajemen para pimpinan di rumah sakit, para direktur rumah sakit ya bisa melakukan langkah-langkah upaya mereka yang sudah sekian minggu sudah akan pulih, tidak perlu lagi dipertahankan di rumah sakit, itu bisa dipindahkan ke rumah sakit darurat Wisma Atlet dan kondisinya sangat bagus. Malah beberapa rumah sakit utama itu fasilitasnya kalah jauh dibandingkan rumah sakit darurat yang ada di Wisma Atlet. Sangat bagus. Mau dibuat peraturan PSBB berapa kali pun, kalau kesadarannya belum muncul, lantas juga kebijakannya masih belum tepat, ya proses penurunan masih akan terjadi. Selama ini Pak Doni memberikan masukan bagaimana misalnya karena khusus untuk DKI ini kan angka yang positif yang meningkatnya kan sangat mengkhawatirkan dan di luar dari yang sebelum-sebelumnya. Ya. Ini kan berarti ada penyebabnya. Apakah memang penyebabnya itu karena orang tidak menggunakan masker atau berkerumunan atau karena kebijakannya itu membuka ruang bagi penularan itu untuk tidak bisa dikendalikan. Misalnya kan ada klaster perkantoran contohnya atau klaster-klaster lain di mana kita banyak sekali liburan ya sehingga orang pergi ke tempat-tempat berkerumun dan lain sebagainya kan berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam penanganan selama ini. Jadi sekali lagi saya pikir kita tidak boleh mencari-cari kesalahan ya. Karena dalam momentum seperti sekarang ini yang dibutuhkanlah solusi. Ya. Solusi masalahnya apa, bagaimana cara mengatasinya. Ya, masalahnya angkanya naik begitulah. Ya, ini harus angka carikan naik. solusinya. Kita harus lihat sekarang. Angka naik kenapa? Ya, ada beberapa persoalan yang memang mungkin karena kebijakan ya, walaupun mungkin itu juga belum tentu 100% benar ya. Contoh misalnya, kami melakukan wawancara dengan 944 pasien di rumah sakit. Ya, ternyata 62% mereka itulah pengguna transportasi umum. Nah, kemudian kami beberapa kali melakukan Vicon ya. Jadi setiap minggu malam itu pasti ada pertemuan dengan bidang perhubungan, transportasi dan juga dengan bidang kesehatan ya, kemudian dengan BPBD di tiap-tiap daerah termasuk khususnya di wilayah Jabodetabek ya. Nah, kita melihat setelah ada kebijakan ganjil genap, itu terjadi proses penambahan penumpang di transportasi publik. Ya, pastilah. Nah, yang pertama adalah kereta api. Ada penambahan 3,5%. Yang biasanya 400.000 penumpang per hari, setelah ada kebijakan ganjil genap menjadi 415.000 sampai 420.000. Yang mengatakan bukan saya. Kemudian yang kedua adalah Transjakarta. Itu juga dijelaskan oleh bidang perhubungan, ada penambahan 6 sampai 12. Nah, Pak Anies sudah mengetahui hal ini dan beliau sudah melakukan berbagai langkah untuk melakukan evaluasi ya. Nah, itu juga kita bicarakan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Dan diberikan masukan kan? Sudah berikan masukan. Nah, kemudian Pak Anies juga menyampaikan bahwa daerah-daerah yang padat penduduk itu mengalami kesulitan untuk isolasi mandiri. Nah, saya kebetulan punya pemikiran yang sama dan ketika bertemu Pak Presiden di Istana Bogor itu Pak Anies sampaikan, saya juga sampaikan. Dan langkah yang kami siapkan, dan saya koordinasi dengan Menteri Kesehatan adalah menyiapkan tower 4 dan 5 untuk disiapkan bagi masyarakat yang statusnya OTG tapi tidak memiliki kemampuan untuk isolasi mandiri di rumahnya. Kenapa? Rumahnya kecil, relatif sempit, ya kan. Kemudian jumlah penghuninya mungkin banyak. Nah, tetapi tetap ada aturan. Mereka boleh masuk ke wisma, namanya bukan Wisma Atlet ya. Jadi begini,
Ada tiga bidang kegiatan di Wisma Atlet itu. Yang pertama untuk perawatan pasien ringan dan sedang, itu adalah rumah sakit darurat Wisma Atlet, itu di tower 6 dan 7. Ya. Kemudian ada flat karantina untuk WNI kita yang kembali dari luar negeri. Ya, karena yang terpapar COVID jumlahnya juga cukup banyak, lebih dari 2.000 orang. Nah, itu namanya flat karantina Pademangan, itu tower 8 dan 9. Nah, yang sekarang sedang kita siapkan itu adalah tower 4 dan 5 dengan kapasitas masing-masing sekitar 2.400 bed per tower. Jadi berarti ada sekitar 4.800 bed. Jadi dengan adanya kembali PSBB yang bukan transisi tapi lebih ketat ini, orang harus work from home, ibadah dari rumah, belajar dari rumah. Menurut Pak Doni ini bisa intervensi yang memang dibutuhkan untuk mengurangi jumlah kasus yang meningkat dan juga, kepadatan di salah satu rumah sakit. upaya ya, salah satu upaya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran diri dan kesadaran sekitarnya, komunitas. Ya, mau dibuat peraturan PSBB berapa kali pun, kalau kesadarannya belum muncul, lantas juga kebijakannya masih belum tepat, ya proses penurunan masih akan terjadi. Nah, contoh misalnya perkantoran ya. Perkantoran ini kan harusnya 50% ya sesuai ketentuan. Kemudian kami juga sudah membagi shift ya, bahwa shift yang pertama masuk kantor itu jam 7 sampai 7.30. Nanti pulangnya jam 15 atau 15.30. Shift yang kedua itu jam 10 sampai jam 10.30. Nanti pulangnya jam 18 sampai dengan jam 18.30. Namun kenyataannya ya, yang saya katakan tadi 50% tadi, masih banyak perkantoran yang memperkerjakan pegawainya itu ya lebih dari 50%. Bahkan beberapa bidang pekerjaan itu hampir 100%. Nah, inilah yang terjadi, yang Bapak Presiden katakan, klaster perkantoran. Ya, yang pertama mereka menggunakan transportasi umum, kemudian mungkin mereka juga cukup ketat, ya. Kemudian setelah tiba di kantor, selama bekerja bisa jadi mereka patuh menggunakan masker. Nah, setelah ada saat istirahat, makan siang misalnya, lepas masker, merasa sudah dekat dengan teman-temannya, ya, terus mengabaikan protokol kesehatan. Padahal walaupun di kantor, jaga jarak tetap dilakukan. Dan ketika makan tidak boleh terlalu banyak berbicara supaya proses terjadinya transmisi itu bisa dihindari. Kemudian yang berikutnya lagi adalah klaster keluarga. Tidak ada salah satu 7% ya, ada keluarga yang tidak pernah keluar rumah. Ternyata kena COVID juga. Nah, jadi ini kan semuanya harus kita kaji dan kita harus sampaikan kepada masyarakat bahwa COVID ini sebenarnya sudah di mana-mana. Jadi kalau kita tidak hati-hati, maka kita pun bisa kena. Seperti sekarang misalnya saya duduk di sini. Ya, saya mungkin sebelumnya tidak tahu siapa yang duduk di sini. Tiba-tiba saya duduk, lantas tangan saya menyentuh bagian pegangan kursi yang pernah ditempati oleh orang yang COVID. Tanpa sadar saya menyentuh bagian wajah saya, mata saya, atau bagian masker saya saja. Ya, jadi kasus juga yang terjadi di Wisma Atlet ini, ya 90% adalah mereka yang taat dengan menggunakan masker. Baik masker yang kain maupun masker bedah. Nah, ternyata kena juga. Ya, jadi cara kita memperlakukan masker pun itu sangat penting. Jadi jangan sentuh bagian wajah kita sebelum tangan kita cuci pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. Dan ini memang butuh kesabaran dan ini sekali lagi butuh kesungguhan, tidak boleh anggap enteng. Kami dan juga teman-teman dari Kementerian Kesehatan sekarang sedang berusaha untuk bagaimana meningkatkan keselamatan para dokter. Di samping mengetahui standar yang mereka lakukan, kita juga meminta seluruh pimpinan rumah sakit untuk memperhatikan jam kerja. Pak
Pak Doni. Saya ingin sekarang masuk ke bagian kesiapan Indonesia itu sendiri dalam menangani COVID ini. Kita ada salah satu yang paling menonjol adalah jumlah tenaga medis kita yang justru jadi korban. Dan kalau awal-awal kan masalah hazmat, tempat tidur, peralatan, obat-obatan, dan juga fasilitas medis. Ini bagaimana? Bisa berikan sedikit apa yang sudah ada kemajuan dalam 7 bulan ini? Dalam kemampuan, kapasitas kita untuk menangani COVID. Ya. Angka kematian untuk dokter, ya kita sekali lagi sangat berduka dengan wafatnya dokter, ya telah mencapai lebih dari 100 orang, dan tentu dokter ini dari awal kita sudah katakan adalah aset bangsa. Ya, kalau dalam dokter bisa menangani berapa pasien? Nah, itu? dokter Indonesia itu kurang dari 2.000 seluruh dokter. Dokter spesialis kurang dari 36.000. Bahkan dokter paru kurang dari 2.000. Ya, satu orang dokter paru itu harus melayani 135.000 warga negara kita. Nah, kalau seandainya kita kehilangan satu orang dokter paru, ini suatu pukulan yang besar bagi kita semua. Oleh karenanya kami dan juga teman-teman dari Kementerian Kesehatan sekarang sedang berusaha untuk bagaimana meningkatkan keselamatan para dokter. Di samping mengetahui standar yang mereka lakukan, kita juga meminta seluruh pimpinan rumah sakit untuk memperhatikan jam kerja. Dan saya lihat sekarang sudah ada penurunan dari semula 8 jam menjadi lebih rendah lagi sekitar 6 jam kalau tidak salah. Nah, kemudian juga standar APD, ya APD yang disiapkan, ya mungkin tidak nyaman, ya tetapi yang paling penting adalah aman. Ya, kita tidak ingin dokter hanya menggunakan APD yang nyaman. Karena saya mendapatkan banyak masukan juga, beberapa dokter memilih yang nyaman. Nah, saya ingatkan bahwa yang paling penting untuk APD terutama hazmat ini, yang pertama adalah aman dulu. Yang kedua juga aman. Yang ketiga aman, baru yang ketiga nyaman. Hazmat itu nggak ada yang nyaman untuk kepentingan. Jadi perlindungan proteksi dokter harus kita kontrol, kita ingatkan terus. Nah, kemudian kita tidak ingin membiarkan dokter terus berjatuhan, karena ini moral buat kita semua. Ya, kehilangan satu dokter itu luar biasa. Dan sangat membahayakan sangat, dalam penanganan COVID. Perlindungan harus kita berikan lebih banyak pada dokter. Kita ingatkan kepada pimpinan rumah sakit untuk lebih memperhatikan, termasuk makanan para dokter, vitaminnya, asupannya, dan waktu istirahatnya. Dan beberapa waktu yang lalu kami mengundang perwakilan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Nah, ada yang menarik ketika presentasi yang disampaikan oleh Wakil Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, bahwa mereka menyiapkan tempat istirahat untuk dokter, namanya Bobo Box. Jadi salah satu faktor kenapa dokter mendapatkan sebuah risiko yang tinggi karena kelelahan. Iya, kelelahan, nggak tidur. Tidak tidur, ya, tegang, stres, melayani pasien. Nah, itu disiapkan. Nah, kami mengatakan ya kepada tim yang ada di Satgas sekarang, tolong hal yang seperti ini disampaikan ke seluruh rumah sakit agar setiap rumah sakit menyiapkan tempat istirahat bagi para dokter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harapkan dokter punya lebih rileks, lebih punya waktu yang cukup, ya, sehingga staminanya terjaga. Nah, faktor lain yang menjadi hal yang perlu kita tingkatkan adalah kemampuan untuk testing, ya, testing. Jadi Presiden 22.000 per hari kan? Ya, Presiden sudah memintakan 30.000. Namun pada hari tertentu kurang, ya, dari 30.000 karena tidak semua petugas lab itu bisa bekerja pada hari libur, ya. Jadi ini yang sedang kita dorong, dan kita berharap seluruh pemimpin di daerah, para gubernur, bupati, wali kota untuk bisa menyisihkan sedikit anggaran kepada para petugas laboratorium sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ya, kenapa demikian? Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan peraturan gubernur, ya, untuk mengalokasikan anggaran kepada tenaga laboratorium. Ya, kalau tidak salah saya per sekali pemeriksaan spesimen itu 37
Rp10.500. Nah, sehingga petugas lab bersemangat untuk sebanyak mungkin melakukan pemeriksaan. Dan Jadi sekarang kuncinya ini ada di pemerintah daerah ya sebenarnya untuk memperluas testing, memperbanyak ya, testing. kami memberikan bantuan, ya ada juga yang memang disiapkan oleh pemerintah daerah, ya terus di luar itu Kementerian Kesehatan dengan Satgas dengan gugus tugas menyalurkan beberapa mesin PCR ke daerah. Nah, tapi setelah itu kan improvisasi dari pimpinan di daerah. Kalau seandainya ingin meningkatkan kapasitas testing, ya dengan memberikan insentif kepada para petugas lab, mereka pada hari libur, mereka bisa-bisa tidak mau liburan. Mereka bisa-bisa bekerja seperti yang dilakukan oleh Laboratorium UNAN di bawah pimpinan Dr. Andani. Dan Dr. Andani sendiri membantu kami dan saya melihat daerah-daerah tertentu yang perlu bantuan, kita fasilitasi untuk mendapatkan bimbingan dari Dr. Andani dan tim. Ya. Kesiapan lainnya seperti tadi disebut APD, ventilator, ICU rumah sakit ini kan tidak merata kan tentu saja, apalagi yang nanti di daerah yang zona-zona merah itu juga. Secara keseluruhan ada perbaikan dalam supply semua fasilitas medis yang diperlukan dan termasuk juga ya ini tempat tidur khusus untuk pasien-pasien COVID ini. Bagaimana? Ya kalau untuk tempat tidur tiap daerah sudah memperhitungkan, ya. Bahkan pada rapat minggu yang lalu diberikan masukan, ya, tentang anggaran khusus untuk menambah kapasitas rumah sakit di seluruh Indonesia. Nah, ini artinya pemerintah memberikan sebuah ruang lebih luas kepada daerah untuk memperbesar kapasitas rumah sakit, ya. Kalau ya Jakarta saja sudah kewalahan, apalagi daerah kan. Sebenarnya maaf, Jakarta tidak kewalahan. Ya, kesannya lah istilahnya. Nah, jadi kesan ini harus kita rubah, ya. Ini kan manajemen. Saya mengulangi kembali supaya jangan sampai masyarakat menjadi panik karena menganggap pemerintah tidak siap dalam menangani rumah sakit. Jadi rumah sakit ini penuh karena belum dikelola secara optimal. Artinya rumah sakit itu tidak harus penuh kalau dia bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Nah, ini yang sekarang sedang kita lakukan, tim Kementerian Kesehatan sedang turun ke lapangan. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini didengar oleh seluruh direktur rumah sakit. Dan ini harus sampai di daerah juga kan ya? Betul. Harus dilakukan. Jadi pemerintah pusat, ya, para Menko dalam pertemuan sudah memberikan suatu gambaran kepada Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan dana membangun atau memperbesar ruang rumah sakit di seluruh Indonesia. Kemudian untuk testing tadi sudah saya sampaikan, reagen ini sudah tidak terlalu sulit lagi. Dan harganya juga saya lihat lebih ini ya. Iya, sudah semakin berkurang. Kalau dulu pertama kan harganya sangat mahal. Dan juga kita itu rebutan dengan banyak negara. Bahkan ada satu kejadian di mana negara Eropa pesan, kita juga perlu sekali. Akhirnya hubungan baik dengan suatu negara kita bisa didahulukan, ya. Komunikasi sekali lagi. Ya, kalau sekarang swasta juga sudah mulai banyak yang melakukan pemeriksaan. Ventilator itu juga tidak terlalu Ventilator, Bapak Presiden menerima bantuan dari pemerintah Amerika Serikat dengan jumlah yang cukup banyak. Kalau tidak salah saya, itu sudah ada sekitar 850 ventilator yang dikirimkan dari pemerintah Amerika Serikat, termasuk juga bantuan dari beberapa negara lainnya, termasuk juga Australia. Dan juga kemarin baru saja disalurkan 100 unit ventilator untuk 37 rumah sakit di wilayah Jawa Timur. Dan beberapa provinsi yang mengajukan ventilator pada hari yang sama, kalau ada penerbangan langsung kita titipkan. Jadi dari segi supply untuk kebutuhan penanganan COVID ini sebenarnya sekarang ini tidak masalah ya? Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah, ya. Asalkan ya sekali lagi daerah juga bisa mengontrol kasusnya itu jangan sampai terjadi pelonjakan yang sangat drastis. Kemudian yang kedua adalah bagaimana melindungi kelompok rentan. Ya, jangan sampai orang lanjut usia dibiarkan saja beraktivitas di tempat yang berisiko tinggi, termasuk juga mereka yang punya komorbid. Ya, ini seluruh warga negara Indonesia harus tahu sekarang ini posisi diri masing-masing. Nah, kalau Anda sekalian punya risiko tinggi, udah hentikan aktivitas di luar rumah, jangan berhubungan dengan siapapun, termasuk di dalam rumah pun. Ketika ada anggota keluarga yang sering keluar masuk rumah, itu pun harus dibatasi. Ya, kalau perlu
jaga jarak dan tetap pakai masker walaupun di rumah karena ada anggota keluarga yang mobilitasnya tinggi. Buktinya apa? Ada 7% keluarga yang sama sekali tidak keluar rumah ternyata kena COVID. Siapa yang menulari? Ya pasti ada anggota keluarga yang tertular di luar lantas membawa virusnya ke rumah. Ketika ada vaksin, tidak serta-merta akan menghentikan wabah COVID ini. Lantas pertanyaannya, sampai kapan COVID ini? Kita kan sedang menyiapkan beberapa vaksin ya, yang termasuk vaksin merah putih dan juga yang kerjasama dengan negara-negara lain. Kira-kira kapan ya ini bisa kita dapatkan paling cepat menurut Pak Doni? Ya, Ibu Menteri Luar Negeri bersama dengan Bapak Menteri BUMN kan sudah ke beberapa negara ya. Tahun ini kita paling tidak akan menerima vaksin sebanyak 20 juta atau sampai dengan 30 juta dari Tiongkok ya. Kemudian tahun berikutnya, tahun 2021, sekitar 290 juta vaksin yang nanti akan kita terima. Nah, termasuk juga dari beberapa negara lainnya. Nah, kemarin juga tim dari UNICEF ya, berkunjung ke Satgas untuk membahas juga tentang masalah vaksin. Nah, jadi mereka mengalokasikan itu 20% penduduk Indonesia untuk nantinya bisa mendapatkan support vaksin dari UNICEF. Tetap kita beli, tetapi dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga yang mereka ambil dari negara yang memberikan. Jadi saya rasa akan banyak sekali jenis vaksin nanti yang kita terima kerjasama dengan banyak negara dan juga dengan lembaga-lembaga kesehatan dunia ya, itu harus kita jalin terus ya. Nah, dengan demikian kita akan banyak pilihan untuk mendapatkan vaksin. Tetapi yang perlu diingat sekarang adalah ketika ada vaksin tidak serta-merta akan menghentikan wabah COVID ini. Lantas pertanyaannya, sampai kapan COVID ini? Belum ada satupun pakar yang bisa memastikan kapan akan berakhirnya COVID. Nah, sebagai perbandingan Mbak Desi, tahun 1919, Spanish flu ya, Spanish flu, ternyata terjadi juga di wilayah nasional kita waktu itu masih dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda di Nusantara. Apa yang terjadi? Kasus kasus flu Spanyol ini ternyata paling banyak itu di wilayah Jawa Timur. Bahkan Pulau Madura dalam keterangan yang ditulis oleh beberapa media Belanda, korban jiwa mencapai 23,7% dari populasi penduduk. Bukan dari kasus terkonfirmasi positif. Korban jiwa mencapai 23,7% dari populasi penduduk. Dan secara menyeluruh Pulau Jawa, angka kematian mencapai 13,3% dari populasi penduduk. Dan ketika ada suatu pendataan penduduk pada tahun 1920 ya, sensus penduduk, itu terjadi perubahan jumlah penduduk yang pada tahun 1915 jumlah penduduk adalah 35 juta, lantas sensus yang dilakukan pada tahun 1920 jumlahnya 31 juta. Ada selisih 4 juta. Dan ketika itu juga dijelaskan Batavia, yaitu sekarang Jakarta, kondisinya lebih jelek dibandingkan Amsterdam. Jadi pelajaran atau sejarah masa lalu pun harus menjadi bagian yang kita perhatikan. Ya, bahwa dari segi epidemiologinya ya, itu harus kita perhatikan juga. Iya, jadi katanya yang strain sekarang aja COVID di Indonesia ini kan sudah bermutasi Pak Doni. Jangan-jangan nanti vaksin yang diproduksi juga bisa ya, jadi walaupun efektif. obat ada, kemudian vaksin juga sudah diberikan kepada masyarakat, ya tidak serta-merta COVID akan berakhir. Oleh karenanya satu hal yang perlu kita perhatikan secara bersama-sama adalah
kita harus melakukan perubahan perilaku. Ya, makanya dari awal saya katakan saya akan selalu menggunakan masker untuk apa? Untuk memberikan contoh. Nah, dalam pembicaraan kita pun dari awal sampai sekarang Mbak Desi bertahan pakai masker, ya ternyata kan bisa. Ya, artinya ya supaya kita menggunakan masker tidak nyaman. Tetapi kalau kita tidak menggunakan masker, maka hidup kita bisa lebih tidak nyaman karena kita bisa berpotensi terpapar COVID. Nah, ini yang harus kita dengungkan terus kepada semua orang, ya, bahwa kita bisa melindungi yang lain. Kalau kita aman, kita sehat, kita bisa melindungi orang lain. Tapi kita pun bisa menjadi ancaman bagi sesama kita. Ya. Mungkin terakhir Pak Doni, karena tadi disebut ada orang yang tidak kemana-mana tapi kena COVID karena banyak yang masih keluar. Kita lihat kebanyakan orang yang harus keluar karena mereka harus bekerja, ya, harus mencari nafkah. Ini kan ada kait aspek dari COVID ini kan kesehatan dan kehidupan ekonomi negara dan kehidupan kita secara real juga. Bagaimana menurut Pak Doni mencari balance, karena ini ada keinginan, ketakutan supaya kita tidak semakin terpuruk ekonominya, tapi pada waktu yang sama keluar dari rumah inilah yang membuat kita semua menjadi sangat rentan terkena virus COVID. Selama ini 7 bulan terakhir ini, bagaimana penanganan mencari keseimbangan itu? Atau terlalu terburu-buru mengejar ini pertumbuhan ekonomi menurut Pak Doni? Kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negara dari ancaman COVID. Artinya tidak boleh terpapar COVID. Kalau terpapar COVID pun pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pengobatan sampai sembuh. Sisi lain, pemerintah pun harus bertanggung jawab untuk melindungi warga negara yang kehilangan pekerjaan. Jadi ini memang harus dimainkan secara seimbang. Bapak Presiden mengatakan harus pinter-pinter kapan menginjak rem, kapan menekan gas. Karena kalau ada masyarakat yang di PHK, tadi dijelaskan oleh Bapak Menko Perekonomian, hampir 3 juta orang yang sudah ter-PHK. Kalau ini tidak diurus, mereka tidak punya kemampuan untuk belanja, hanya mengharapkan mungkin bantuan dari pemerintah yang tentunya juga belum tentu cukup. Karena bisa jadi mungkin satu keluarga beberapa orang. Ya. Nah, ini kan berarti kan mereka punya kehilangan daya beli. Kalau mereka kehilangan daya beli, mereka tidak mendapatkan pasokan makanan yang berkualitas, otomatis imunitasnya rendah, dan orang kehilangan pekerjaan, pasti akan stres, akan panik. Dan ini juga imunitasnya semakin turun. Akan turun dan bisa jadi dengan mudah akan terpapar COVID. Akhirnya apa? Sudahlah kena PHK, terkapar karena PHK, akhirnya juga terpapar COVID. Nah, disinilah kita harus bekerja sama, pusat daerah, ya, saling saling mengisi, saling melengkapi. Kita tidak ingin warga negara kita terpapar karena COVID. Di satu sisi juga kita harus bekerja keras agar tidak boleh terkapar karena PHK. Jadi bukan masalah ekonominya, tetapi bagaimana negara, bagaimana pemerintah juga harus bertanggung jawab agar rakyat tetap bisa belanja, agar tetap bisa makan. Nah, hal ini juga menjadi concern kita. Aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka sehari-hari harus keluar, nggak ada pilihan lain. Mereka mengatakan kalau saya terpapar COVID, pemerintah membantu saya untuk berobat di rumah sakit sampai saya sembuh. Tapi kalau saya terkapar karena PHK, saya nggak punya uang untuk belanja. Kalau toh ada bantuan pemerintah pun tentu jumlahnya tidak akan mencukupi. Ya, dan bantuan pemerintah kan ya tergantung dengan anggaran dan pajak yang kita berikan juga. Ya, karena jadi makanya di sini bicara tentang ekonomi adalah bicara tentang lapangan kerja. Bicara tentang ekonomi adalah bagaimana menyiapkan masyarakat untuk tetap bisa mendapatkan pasokan makanan yang berkualitas agar mereka tetap bisa survive, ya, agar mereka bisa memperoleh gizi yang wajar. Dan ini semuanya ujung-ujungnya kemana? Ya, masalah kesehatan. Jadi kalau pemerintah bicara tentang masalah lapangan kerja yang arahnya kepada hal-hal yang berhubungan dengan perekonomian, bukan masalah ekonomi semata, tetapi adalah
bagaimana negara bertanggung jawab untuk memberikan pekerjaan yang layak dalam kondisi COVID begini. Jadi sangat disayangkan kalau kita membiarkan masyarakat kita yang kerja hari-hari sebagai pedagang asongan pun tidak boleh mencari nafkah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Dan oleh karenanya unsur keamanan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk bisa bijaksana melihat mana yang kira-kira pantas untuk diberikan sanksi yang keras, yang tegas gitu, mana yang kira-kira perlu diberikan himbauan-himbauan. Dan cepat atau lambat masalah COVID ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih banyak Pak Doni Monardo. Ini suatu tugas yang sangat berat dan kita juga harapkan Pak Doni tetap sehat untuk bisa melakukannya secara efektif. Dan kita harapkan Amin. Kalau kita kerjasama, kita serius tapi tetap optimis dan tentu saja kita disiplin seperti dikatakan oleh Pak Doni, COVID ini suatu hari akan berlalu. Ya. Sekali lagi Pak Doni, Ketua Satgas Penanganan COVID, terima kasih banyak atas insight-nya dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini, dan acara ini juga dapat Anda saksikan di cnnindonesia.com dan juga di YouTube ya, with Insight with Desi Anwar. Dan jangan lupa stay safe ya. Pakai masker terus, jaga jarak, sering cuci tangan, hindari kerumunan. Ya. Terima kasih dan bye-bye.